Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran IPA kelas 7. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita ke bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Dapatkah kalian membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Makhluk hidup contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk tak hidup contohnya batu, sisir, kaos kaki, meja, mobil, boneka, dan masih banyak lagi. Suatu benda dikatakan sebagai makhluk hidup jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bernafas atau respirasi. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Oksigen dibutuhkan di dalam tubuh untuk proses pembakaran atau oksidasi bahan makanan, sehingga menghasilkan energi untuk aktivitas tubuh. Makhluk hidup bernafas menggunakan alat pernafasan, contohnya insang pada ikan, paru-paru pada manusia, pundi-pundi udara pada burung, dan stomata pada daun. 2. Bergerak adalah berpindahnya sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup. Gerak pada manusia dan hewan dinamakan gerak aktif atau mudah diamati. Sedangkan gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif atau tidak mengakibatkan perpindahan tempat. Contoh alat gerak pada manusia adalah tangan dan kaki. Pada ikan contohnya adalah ekor dan sirip. Pada burung contohnya sayap. 3. Memerlukan makanan. Makanan dibutuhkan untuk menghasilkan energi, membangun tubuh, dan mengganti sel-sel yang rusak. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda dalam memperoleh makanan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis, sehingga dihasilkanlah karbohidrat dan oksigen. Sedangkan hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga bergantung pada makhluk hidup lainnya. Ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan bertambahnya ukuran tubuh dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Contohnya bertambahnya tinggi badan. Sedangkan berkembang merupakan proses menuju kedewasaan. 5. Berkembang biak atau reproduksi. Merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup agar tidak punah. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada dua, yaitu yang pertama secara seksual atau generatif, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan betina, contohnya melahirkan. Sedangkan yang kedua aseksual atau vegetatif, yaitu tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina, contohnya membelah diri pada amuba, tunas pada hidra, dan lain sebagainya. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi rangsangan. Contoh pada manusia dan hewan yaitu hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan panca indera lainnya. Sedangkan pada tumbuhan, rangsangan dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, suhu, gravitasi bumi, dan lain-lain. Ketujuh, adaptasi. Merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan supaya dapat bertahan hidup. Adaptasi dibagi lagi menjadi 3. A. Morfologi, yaitu penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Contohnya, kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Kemudian teratai memiliki daun yang sangat lebar untuk mempercepat penguapannya di air. B. Fisiologi, yaitu penyesuaian diri terhadap fungsi alat tubuh. C. Tingkah laku, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dalam bentuk perubahan tingkah laku. Contohnya, pohon jati akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. B. Putri malu akan menguncupkan daunnya apabila disentuh. Ciri yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh agar tidak membahayakan dan meracuni tubuh. Berikut merupakan tabel alat ekskresi beserta zat yang dikeluarkannya. Yang pertama, paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida dan oksigen.
Ginjal mengeluarkan urin, sedangkan kulit mengeluarkan keringat. Hati akan mengeluarkan cairan empedu, dan yang terakhir anus mengeluarkan tinja atau feses. B. Klasifikasi makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Adapun tujuan klasifikasi adalah untuk mempermudah dalam mengenali makhluk hidup yang beraneka ragam. Pengklasifikasian makhluk hidup didasarkan pada A. Persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup, B. Morfologi dan anatomi makhluk hidup, C. Manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup makhluk hidup. Cara mengklasifikasi makhluk hidup pertama kali dikenalkan oleh Bapak Carolus Linnaeus dari Swedia. Beliau juga memperkenalkan sistem penamaan ilmiah yang disebut tata nama ganda atau binomial nomenklatur. Adapun penulisan tata nama ilmiah adalah sebagai berikut. A. Penamaan menggunakan bahasa Latin. B. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. C. Huruf pertama pada kata pertama diawali dengan kapital, sedangkan lainnya huruf kecil. Kemudian, penulisan dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah. Berikut adalah contoh penulisan tata nama ilmiah. Zeamais, jadi huruf Z pada kata zea itu ditulis dengan huruf besar, sedangkan lainnya huruf kecil. Kemudian penulisannya dicetak miring. Jika tidak bisa ditulis mencetak miring, maka kata zeamais tersebut kita garis bawahi secara terpisah. Zeamais adalah nama ilmiah dari jagung. Yang berikutnya, nama ilmiah dari mangga adalah Mangifera indica. Nah, Mangifera, M-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar, sedangkan huruf lain yang mengikutinya menggunakan huruf kecil. Kemudian juga ditulis dengan bercetak miring. Jika tidak bisa ditulis cetak miring, maka kita tulis seperti biasa, tapi digaris bawahi secara terpisah. Nah, dengan cara pengelompokan yang diperkenalkan oleh Linnaeus, diperolehlah tingkatan-tingkatan kelompok makhluk hidup yang disebut takson. Berikut merupakan tabel urutan takson dari yang tertinggi sampai terendah. Pada hewan dan tumbuhan, sama-sama memiliki takson yang tertinggi yaitu kingdom, kemudian diikuti filum pada hewan, dan divisio pada tumbuhan, dan selanjutnya ada kelas, ordo, famili, genus, dan yang tingkat takson terendah adalah spesies. Makhluk hidup pada takson yang lebih tinggi memiliki persamaan yang lebih sedikit, sedangkan makhluk hidup yang lebih rendah memiliki persamaan yang lebih banyak. C. Mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Orang pertama yang menggunakan mikroskop untuk melihat bakteri adalah Antonie van Leeuwenhoek yang berkebangsaan Belanda. Jenis mikroskop antara lain mikroskop stereo, mikroskop fotografi, ultraviolet, dan mikroskop elektron. Pada gambar berikut akan ditampilkan gambar dari mikroskop serta bagian-bagiannya. Yang pertama adalah lensa okuler, kemudian tabung atau tubus, revolver, lensa objektif, meja benda, kondensor, diafragma, makrometer, mikrometer, cermin, pegangan sediaan, pegangan mikroskop, sendi inklinasi, dan yang terakhir adalah kaki mikroskop. Kalau tadi telah ditampilkan gambar dari mikroskop, sekarang kita akan membahas bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama, lensa okuler adalah lensa yang terletak dengan mata observer. Lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan maya tegak diperbesar dari lensa objektif. Kedua, tabung atau tubus adalah bagian mikroskop yang berbentuk tabung yang berfungsi mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Revolver adalah bagian mikroskop yang berfungsi mengatur perbesaran lensa objektif.
Sedangkan lensa objektif adalah lensa yang berada dekat dengan objek yang diamati. Lensa ini berfungsi untuk membentuk bayangan nyata terbalik diperbesar. Pembesaran dari lensa objektif bisa diatur oleh bagian revolver yang ada pada mikroskop. Meja benda adalah bagian mikroskop yang berfungsi untuk meletakkan objek yang diamati. Kondensor adalah bagian mikroskop yang berfungsi mengumpulkan cahaya. Bagian ini bisa diputar dan dinaik turunkan. Diafragma adalah bagian mikroskop yang berfungsi mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mikroskop. Selanjutnya, skrup pengarah kasar atau makrometer adalah bagian mikroskop yang berfungsi menaik turunkan tabung mikroskop dengan cepat. Sedangkan skrup pengarah halus atau mikrometer adalah bagian mikroskop yang berfungsi menaik turunkan tabung mikroskop dengan lambat. Ukuran mikrometer biasanya lebih kecil dibanding makrometer. Sedangkan cermin adalah bagian mikroskop yang berfungsi memantulkan cahaya. Cermin terdiri dari dua jenis, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan saat cahaya yang dibutuhkan terpenuhi atau terang, sedangkan cermin cekung digunakan saat kondisi kurang cahaya atau gelap. Cermin cekung berfungsi mengumpulkan cahaya. Pegangan sediaan atau penjepit kaca berfungsi sebagai pelapis objek agar tidak bergeser-geser ketika diamati. Pegangan mikroskop berfungsi sebagai pegangan pada mikroskop, sedangkan sendi inklinasi atau pengatur sudut adalah alat atau bagian dari mikroskop yang berfungsi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Yang terakhir, kaki mikroskop berfungsi sebagai penyangga atau penopang mikroskop tersebut. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.